Ilmu tauhid disebut juga ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati lan dherekaken fatwa-fatwaipun. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam sebuah bingkai video yang kami kemas kangge panjenengan sedaya. Kedua kalinya salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat suri tauladan beliau bermasyarakat agama Islam, kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat ajaran agamanya. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin memberikan atau kita sharing bareng tentang bagaimanakah seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kita semua kenal dengan Allah lebih dekat sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk tawadhu ila Allah. Sahabat-sahabatku, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan sharing kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin soleh bisyai'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing mengenai ada 3 disiplin ilmu. Yang disiplin ilmu ini merupakan sangat penting bagi kelangsungan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang pertama dan yang kita pelajari yaitu ilmu fikih. Yang kedua ilmu tauhid, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Sehingga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna, sehingga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ke arah kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ilmu fikih. Alhamdulillah, ilmu fikih ini sejak sekolah MI, sekolah dasar kita sudah diajari oleh Allah Subhanahu, diajari oleh Bapak guru kita, ustadz-ustadzah kita bagaimana bacaan sholat, niat sholat dan lain sebagainya. Dan ini insya Allah para sederek sampun saged melampaui. Nah, pada kesempatan yang baik ini ilmu yang kedua yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini merupakan ilmu di mana kita
kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tugas yang utama dari para nabi dan para rasul, dari para Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, adalah memperkenalkan Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, nih ngomongno masalah ilmu tauhid, banyak dari kita yang alergi. Alergi dalam arti mosok iso. Bagaimana kita bisa mencapai derajat ketauhidan yang sempurna? Sebenarnya kita sudah dididik oleh para ustadz-ustadzah kita sejak dari kecil. Kita sudah diajari bagaimana membaca kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sedari kecil kita juga sudah diajari bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri, terutama saged silaturahim dumateng panjenengan sedaya, konco-konco dunia maya, teman dulur-dulur. Ya, nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa diketik atau istilahnya ditanyakan di channel kami. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Tujuan ilmu tasawuf yaitu bagaimana kita menyembah kepada Allah, lebih dititik beratkan kepada etika sopan santun kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya lebih fokus nanti akan membicarakan tentang kajian ilmu tauhid. Ilmu tauhid disebut juga ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Banyak sekali teman-teman atau saudara-saudara, bahkan murid-murid saya tanya, kadang-kadang, Pak, ilmu makrifat itu mau saged dipelajari? Bisa dipelajari. Namun begitu harus di bawah bimbingan, pengawasan guru mursyid, dalam hal ini guru rohani. Nah, dalam sharing kali ini saya hanya memberikan peletakan batu pertama. Ibarat fondasi, ibarat rumah adalah fondasinya. Jadi mari kita awali dengan niat yang tulus dan ikhlas menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel apapun, sehingga kita nanti saat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermuajahah dengan hati yang khusyuk dan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita awali dengan niat. Niat yang paling penting, karena apa? Sejak awal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar mengawali dengan niat yang ikhlas. Dalam satu kitab bernama Hidayatul Ummah, diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu satu kalimat yang berbunyi, ilahi anta maqsubi wa ridhoka matlubi.
Ilahi duh pangeran kula anta utawi panjenengan maksudi ingkang kula sejo waridho kalan ridho panjenengan matlubi ingkang kula patos. Jadi ini harus kuat niat ini. Saat akan mulai bekerja, berangkat bekerja, beribadah, akan sholat, kalimat ini harus benar-benar tertancap, terpatri, kuat di dalam hati bahwa Allah lah yang dituju dan demi mendapatkan ridhonya. Jadi ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah yang kutuju, waridho kamat lubi, dan ridhomu yang aku cari. Nah ini harus sangat kuat terpatri. Nah dalam kesempatan kali ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam saya sambung lagi sedikit, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Walillahi lan iku tetep kedue Allah al-masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon wa ainama mongko ing endi-endi enggon tuwalu madhep sira kabeh fatamma mongko ing kuno sira madhep wajhullah marang dadi Gusti Allah. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku wasiun dat kang jembar alimun tur kang mudaneni. Artinya secara bahasa Indonesia, dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah zat Allah. Wajhullah wonten sing maknani kelatifane kelembutane Gusti Allah. Jadi tahu kita kemali kali Allah, innallaha sak temeni Gusti Allah iku wasiun zat kang jembar alimun tur kang mudaneni. Dadi kula lan panjenengan sedaya niki kedah ing endi-endi enggon saged fatamma wajhullah, saged eling dumateng Gusti Allah. Nah, eling niki macemi enten bi lisani kelawan lisan, bi qalbi kelawan hati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di video yang pertama. Mudah-mudahan nanti kita bisa tag video yang kedua lebih lanjut mengenal sifat-sifat Allah yang 20, dan dari sinilah nanti Pak insya Allah sedikit demi sedikit tabir atau hijab kebutuhan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah berikan hidayah sehingga kita beroleh ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirat. Hadana liyawakum wa faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim
minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.